Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Kali ini Damar Maya ingin mungkin bercerita, bisa memberikan pola pikir yang beda dari sudut kami, juga bisa antara rasa lan rasa sanjeroning rasa. Nah, ini bedanya orang Jawa dengan orang luar. Jika orang luar mungkin mendalami rasa hanya di lidah, di kulit, di luar, atau hati sakit, atau punya penyakit seperti tulang atau otot, saraf. Itu beda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu ada rasa lan rasa sakjeroning rasa. Apa itu rasa? Rasa itu dia terbentur di luar, tapi sakitnya tuh di dalam. Itu rasanya seperti lidah merasakan masakan, lalu kulit merasakan gesekan atau hantaman. Kadang kita masuk ke air merasakan hawanya dingin panas. Kadang kita mendengarkan omongan dari orang, kita merasakan sakit hati. Itu rasanya seperti apa? Jadi rasa itu bisa bermacam-macam. Merasakan dari rasanya itu kan, itu rasa. Ada lagi kemudian rasa. Apa itu? Rasa ini nek barang gak penak itu dalam artian gini, itu bukan barang saya pinjam, maka kita harus hati-hati. Ngerosone kan kita tidak mendapatkan sentuhan dari kulit kita, tidak mendapatkan sentuhan dari tubuh kita, pola pikir kita, tapi kita ngerosone itu di barang ini, ojo dicoba. Ini ngerosot, punya feel di situ, punya ikatan kayak kita kalau sudah tertitik itu kuliner. Jadi ngerosok itu kadang orang Jawa itu berbicara di hati atau di kalbu, yang ngerosok nang hati. Sebenarnya bukan, dia cenderung ngerosok iki menurut indra, jadi sangat signifikan, sangat mengarah ke bukan individu, mengarah ke kelompok dari indra. Misal ke mata, misal telinga, misal dari tubuh, itu dirangkum lalu masuk ke sejati, namanya sejati. Nah, sejatinya ini terima atau tidak gitu. Itu rasanya piye. Kadang ada lagi sirku melayu rene, sirku melayu rono, sirku kok nomor sing metu iki, sirku kok sing menang cahai, iku sir. Jadi rasa ini beda dari rasa. Kalau di ajaran Jawa rasane ku piye yo. Jadi jangan terpaku
aku di kapital huruf abjad, jangan karena tulisannya sama. Rasa kalau dibaca di Jawa juga roso kan gitu, tapi dalam bedaran zaman dulu ya rasa roso gitu. Bahkan kalau orang Jawa Tengah roso ya kuat gitu. Jadi lagi-lagi mau desa mau coro, tapi dalam jabaran kali ini antara rasa dan rosone pengertian orang Jawa dulu yang kita rangkum di Damar Maya. Jadi rosone kowe mbek kae yo kudu rosone, rasa energi sing peteng, energi sing padang, rasane gak enak kudu piye kan. Nah yang terakhir adalah rasa sakjeroning rasa. Jadi sangat rumit sekali kalau belum pernah mendengar utaran-utaran seperti ini. Rasa sakjeroning rasa itu apa? Sedangkan di rasa dan rasa itu sudah final, yang terlihat sudah final. Maka rasane piye? Rasa sakjeroning rasa. Kadang banyak itu perdebatan, argumen masing-masing dari kelompok-kelompok lain mengistilahkan beda, mengistilahkan dengan berbagai cara yang menurut saya tidak tepat lah, kurang advance. Karena rasa sakjeroning rasa itu bisa kita ketahui ketika kita dalam keadaan benar-benar sadar yang sejatinya sadar. Nah ini repot ya. Kalau kita sadar dari fisik, mungkin kita sadar kita makan, tidur, buang air, jajan, rokok, duduk, istirahat itu sadar. Tapi kalau sejatinya sadar itu kita tahu diri kita, kemampuan kita, terus tahu kapasitas kita. Bahkan orang yang mencari ketuhanan pun bisa tahu, oh rasanya tuh seperti ini, rasanya itu seperti ini. Itu rasa sakjeroning rasa. Jadi untuk mendapatkan rasa sakjeroning rasa pun terkadang orang harus menghening, harus meditasi, harus mengolah berbagai cara energi atau kemampuan yang ada di tubuh. Di apa sih rasa sakjeroning rasa? Kadang ketika kita bisa mentransferkan energi kita untuk orang lain, itu pun bagian dari rasa sakjeroning rasa. Nah, contoh kita pakai contoh termudah yang Anda bisa ikuti dari pola pikir pembicaraan ini. Ketika ada segerombolan sedang kecewa dengan timnya kalah, dengan temannya yang kalah, kekecewaan apapun, lalu Anda sebagai pengembira datang membangkitkan suasana dengan energi Anda yang ceria, dengan pola pikir yang memberikan solusi yang sangat tepat. Itu pun percikan dari rasa sakjeroning rasa. Jadi ekspektasinya tuh sangat komplit, dimana pergabungan rasa lalu rasa sakjeroning rasa itu. Jadi kita harus pandai-pandailah berburu, pandai-pandailah membaca retorika, membaca literasi, membaca sudut pandang, membaca kehidupan, membaca alam, dan membaca diri kita sendiri yang penting. Mungkin sekian dulu dari saya. Salam Damar Maya, hidup bermanfaat, hidup bersahabat.
Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Hormati.